Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Semuanya karena anugerah kemurahan yang kita terima dari Tuhan, sehingga kita boleh datang ke tempat ini dengan kekuatan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Mari saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita membawa hati ini kepadanya. Dan saya mempersilakan saudara-saudara semua untuk bersaat teduh sejenak. Engkau adalah Raja segala Raja Tuhan. Engkau Tuhan segala Tuhan. Segenap bangsa sujud menyembah-Mu. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Dan kami umat-Mu berkumpul untuk menyembah-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, yang mampu.
melekat di dalam hati kami Tuhan. Orang-orang yang sedang Kau jamah, yang Kau lawan dan Kau selamatkan, telah datang ke tempat ini Tuhan, membawa korban syukur bagi Sang Juru Selamat kami. Biarlah Engkau datang untuk menjamah kami Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi sepanjang ibadah ini dilaksanakan. Biarlah jamahan lama dan Tuhan sungguh benar-benar kami rasakan, kami nikmati. Pujian kami pujian, Tuhan bekerja, Tuhan menolong, Tuhan menjamah hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk melayani Raja di atas segala raja pagi ini Tuhan. Dan biarlah perkenanan-Mu Tuhan yang memampukan kami berdiri di ruang maha kudus-Mu Tuhan, untuk melayani Tuhan kekasih jiwa kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersukaria karena Engkau, kami mau bersukacita karena Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Sorak-soriknya mana sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus datang ke bumi ini bukan untuk hal yang kaleng-kaleng, tapi Dia datang khusus untuk mati buat kita. Karena itu mari kita bersyukur dan bersukacita hari ini. Haleluya. Dia lahir bagi kami, Dia mati buat kami. Dia lahir, Dia mati
Bapak, Ibu, Saudara, adik, kakak. Saya pikir nonik berdiri mau saksi ya. Haleluya. Kalau tidak ada, kita akan menyiapkan hati kita. Dan biarlah kiranya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan dengan baik. Pastikan tidak ada gangguan jaringan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dosa yang menghalangi kita. Biarlah kita mau menyiapkan hati kita untuk Tuhan.
izinkan kami Bapa terhubung dengan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang Bapa. Kami bersama-sama datang Bapa karena kerinduan kami Bapa. Kami terhubung dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu akan mencari wajah-Mu Bapa. Kami haus akan firman-Mu Tuhan dalam seminggu kehidupan kami Bapa. Kami rindu akan kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami rindu akan lawatan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan sebagai murid-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu Bapa. Kami mau ingin mengenal kasih-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami ingin diberkati oleh kasih kuasa-Mu Bapa. Kami mau juga Tuhan menjadi garam dan terang dunia bagi sekeliling kami Bapa. Ajar kami Bapa, manusia yang berdosa ini Tuhan. Ampuni Bapa segala kesalahan kami. Layakkan kami Bapa untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Bapa, Pendeta Nono Bapa. Biarlah Kau berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Berkati dia Bapa, urapi dia Bapa, lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami percaya Bapa, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Di dalam nama Yesus. Mari orang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Shalom. Selamat pagi. Halo. 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 Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayakah saudara bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu? Percayakah saudara bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu? Karena ada kasih saudaraku, maka terjadi perubahan. Hari ini minggu ketiga di mana kalender Advent, ya, kalender gereja Advent ketiga itu tentang joyful, sukacita, kelahiran Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa ada sukacita? Karena ada kasih Allah. Amin. Karena kasih Allah itu kita mengalami sukacita. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dan Saudara, ketika engkau datang mencari Tuhan, hidupmu akan mengalami sukacita. Berubah yang tadinya sedih menjadi sukacita. Yang tadinya benci menjadi rindu. Yang tadinya letih lesu, hidupnya dikuatkan. Itu semua karena kasih. Kasih menutupi segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang kasih timbal balik. Kasih timbal balik itu kasih yang dua arah, sehingga ketika kasih itu terjadi dua arah, ketika kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Sang Pencipta Khalik langit dan bumi, maka yang terjadi adalah keajaiban. Katakan keajaiban. Yang sakit percaya saudara mau disembuhkan. Yang susah hatimu, engkau mengalami penghiburan. Engkau yang hari-hari ini sedang bergumul dengan keluargamu, pastikan bahwa ketika engkau berjumpa menjamah seperti perempuan pendaran yang selama 12 tahun menjamah ujung jubah Yesus, maka di situ berhentilah pendarahannya. Ia menjadi sembuh dan tahir. Saudara yang dikasih Tuhan, itu karena apa? Terhubung dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata demikian di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-24, saudaraku. Ya. Kasihlah Tuhan. Kasihlah Tuhan.
Pertanyaannya, Tuhan, benarkah aku mengasihimu? Ya. Mazmur 31 ayat 24, kasihlah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Ini yang namanya kasih timbal balik, saudara. Kasihlah Tuhan, hidup kita terhubung dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Hai semua orang yang dikasihinya. Siapa di antara kita hari ini yang merasa bahwa aku hidup itu karena kasih Tuhan semata? Tanpa kasih Tuhan mungkin sudah jungkir balik. Bahkan kalau boleh dibilang sekarat. Kenapa? Dengan kemampuan kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kemampuan kita terbatas. Kita tidak terlalu pintar untuk mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, maka di situ dikatakan, ya, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Ya, orang-orang yang setiawan. Orang-orang yang setiawan itu orang-orang yang hidupnya penuh dengan timbal balik. Timbal balik bukan karena berhutang budi dengan seseorang sehingga ia harus membalas kebaikan seseorang, tapi karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Percayakah saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup saudara? Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita tidak bisa berkata, Tuhan, sebenarnya aku lemah. Tuhan, sesungguhnya aku hampir-hampir putus asa, putus harapan, tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Ya. Tuhan, lebih baik aku berakhir sampai di sini. Kenapa? Ya. Berat Tuhan. Satu-satunya, saudaraku yang dikasih Tuhan, pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini namanya terhubung dengan Tuhan. Bukan datang untuk mencari berkat, tapi kita datang untuk mencari sumber berkatnya. Percuma saudara datang ibadah, saudara menjadi orang yang baik, orang yang setia, hanya mengharapkan berkat, itu percuma. Berkat itu terbatas. Kalau kita mencari sumber berkatnya, maka hidup kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Ya, setuju, katakan amin. Harapanku hanya di dalam. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman hidup saudara akan menjadi pasti jaminan keamanannya ketika hidup saudara mempercayai bahwa di dalam tangan Tuhan hidup kita pasti aman. Apapun yang terjadi, bahaya ada di sekeliling kita, tapi percayalah
bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruh harapannya kepada Tuhan itu mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Terus bagian kita apa? Bagian kita adalah bekerja, memenuhi tanggung jawab. Itu semua, saudaraku. Kita bisa kuat hari ini karena kasih Tuhan. Kasih-Mu. Renungkan sekali lagi. Ketika engkau berkata, kasih-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan nyata dalammu. Jika kita menghayati dan menghidupi syair lagu yang kita nyanyikan ini, percayakah engkau bahwa hidupmu pasti aman? Apapun situasinya. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tidak ada kepastian. 2025 hidup menjadi lebih baik. Tapi bagi orang yang percaya, hidupnya akan dipenuhi dengan rahmat-Nya Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ulangan 6 ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasih timbal balik, Allah sudah mengasihi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kasihnya, karyanya, ya, bahkan darahnya yang tercurah di kayu salib, semuanya untuk saudara dan saya. Dan perintah dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Bisakah kita melakukan hal ini? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita?
Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita? Coba kalau kita lagi bad mood, lagi nggak enak hati, kita bangun, rasa-rasanya kita malas untuk beranjak dari tempat tidur. Bisakah kita berkata, aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanku? Aku mau datang ibadah dengan lebih kasih. Itu namanya dengan segenap kekuatan, saudaraku. Dan ada niat hati sepenuh jiwa. Pada akhirnya ku menemukan, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus kalau semua ini tidak bisa kita lakukan, berarti kita termasuk orang-orang yang munafik dong. Orang yang munafik itu berkata, aku mengasihimu, tapi dalam hati tidak suka. Aku mencintaimu, dalam hati dia punya yang lain di belakang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari pagi ketika kita bangun, apa yang kita katakan kepada Tuhan ketika kita berdoa? Rizkia, ketika kamu bangun pagi tadi ya, bukan yang hari-hari yang lain, kamu berdoa enggak? Apa yang kamu katakan dengan Tuhan? Terima kasih sudah bisa bangun. Gak pernah bertanya? Gak pernah ya? Kebanyakan orang Kristen itu kalau berdoa adalah seperti itu. Coba kalau saudara bangun pagi bertanya, pagi tadi ketika saudara bangun bertanya, Tuhan, apakah aku harus ibadah hari ini? Kan setelah terima kasih Tuhan, aku bisa Tuhan bangunkan hari ini, pagi ini. Terus hari ini aku mau datang ibadah enggak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu pujian. Ketika kita belum pernah mengerti sesuatu yang benar, kita berpikir menjadi orang benar dan orang baik, tapi kenyataannya kita adalah menjadi orang-orang yang munafik. Orang yang munafik itu apa? Mengaku-ngaku benar tapi hidupnya tidak benar. Lagu ini berkata, ajar ku mengerti, saudara. Segala
bahwa Tuhanmu yang kau sembah adalah Tuhan yang sanggup, Jehovah Jireh, Jehovah yang sanggup memenuhi segala keperluanmu. Mungkin saudara berkata, pendapatanku tidak cukup Tuhan, pemasukanku tidak ada Tuhan. Percayakah saudara, pemeliharaan Tuhan itu, providensial Allah itu nyata dalam kehidupan saudara. Sehingga Filipi 4 ayat yang ke-19 kita bisa berkata, Allahku yang aku sembah dalam Yesus Kristus akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya, saudara. Menurut kekayaannya, bukan menurut pikiran kita. Apa yang tidak pernah kau pikirkan ketika kau terhubung dengan Tuhan? Saudara akan mendapatkan yang namanya kasih Tuhan itu nyata. Ada keajaiban Tuhan itu yang terjadi, sehingga kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Hidup ini hanya bisa kita nikmati kalau kita mau terhubung dengan Tuhan dan mau menyembah Tuhan dan mengakui Yesus satu-satunya yang kita andalkan. Sehingga kita bisa berkata, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Saudaraku yang dikasihi, sekali lagi jika kau menghayati lagu ini, kita tidak bisa membantah bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup kita, sehingga kita tidak bisa menyimpan akar pahit itu begitu lama, tidak bisa menyimpan luka itu begitu lama, tidak bisa menyimpan kekecewaan itu begitu lama. Karena apa? Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Ketika yang ku sembah hanya Engkau, semuanya Tuhan pulihkan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Di dalam kasih ada kerinduan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, apakah kita benar menyembah Yesus ya? Hari-hari ini orang gegap-gempita merayakan Natal. Ya, Natal penuh dengan berkat. Yang dicari berkat, bukan sumber berkatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayakah engkau ketika engkau menyembah Tuhan, hidupmu berubah, hidupmu dipulihkan, engkau yang mengalami segala sesuatu yang membuat kehidupanmu tertekan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, engkau akan mengalami kelegaan. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Orang bilang kalau capek tidur. Kalau sudah tidur, bangun tidur, capek lagi, mumet lagi. Kenapa mumet? Harus mikir, kerja lagi untuk bisa dapat duit lagi, capek lagi, pusing. Setelah pusing, sakit mah. Saudaraku, belajarlah, cari sumber berkatnya, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Masihkah kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang tidak bisa mengampuni orang lain ketika kita mau masuk hadirat Tuhan itu? Coba Bapak Ibu pejamkan mata sejenak. Pejamkan mata sejenak. Ketika kau berkata masuk hadirat-Mu, Tuhan hadir di tempat ini, hadirat Tuhan turun, masihkah kita masih menyimpan sampah-sampah kehidupan kita? Masihkah kita menyimpan sesuatu yang tidak berguna? Padahal itu semua yang akan menghalangi berkat Tuhan yang delivery dalam kehidupan kita, yang sedang OTW, on the way dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau mengakhiri akhir tahun. Saya tahu persis bagaimana menjelang akhir tahun semua harga-harga sembako mulai melonjak, naik. Naiknya itu melonjak. Harga telur sudah berapa? 27. Di Purwokerto sudah 29. Di Jogja sudah 30. Gak tahu di Purbalingga sudah berapa? Ya? 30, sudah 30. Wah, Jogja sama Purbalingga sudah sama. Gak tahu per hari ini murah banget, borong. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkaca ekonomi yang sedang bergejolak ini, kita akan berkata, bagaimana mungkin saya mau melakukan sesuatu untuk sesuatu hal yang lebih besar, tapi saya punya iman yang besar. Saudara punya iman yang besar, mengakhiri tahun dengan sukacita, memasuki tahun yang baru dengan semangat yang membara, karena di sana sudah ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita hanya bisa berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Tidak ada bapa yang tidak pernah berkorban untuk anak-anaknya. Kalau kita mau bikin pesta Natal, kita tak punya dana. Kalau kita ngomongin persembahan, seberapa dana yang akan terkumpul? Kalau kita mau iuran, patungan, dole-dole, mungkin ada yang ketakutan. Untuk makan aja susah, mau patungan, mau dole-dole, ya. Apalagi kalau saya tantang janji iman satu persatu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tahu diri, tapi saya punya iman kepada Tuhan yang besar. Kita mengakhiri tahun dengan sukacita, amin. Advent minggu ketiga, joyful, sukacita penuh, karena Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Dia tidak akan membiarkanmu tergeletak, ya, apalagi terjatuh sampai delosor-delosor, bundas kabeh. Percayalah, sebelum engkau terjatuh, Tuhan sudah pegang tanganmu. Tuhan sudah tuntunmu untuk berdiri, untuk dibawa ke meja yang penuh dengan hidangan. Bukankah Pemazmur 23 mengatakan, Ia menyediakan makananku, hidanganku di depan para lawan-lawanku. Apa yang kau takutkan hari ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu sungguh baik. Pesan, setelah kita sadar bahwa Bapa kita yang kita kenal di dalam Natal, Yesus telah lahir, kita percaya
Bapa kita, Bapa yang baik, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat penutup terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bapa sudah baik sama kita, masa kita mau malas-malasan? Bahkan Bapa sudah terlalu baik dalam kehidupan kita, masa kita mati enggan hidup tak mau? Saudaraku yang dikasih, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Dulu terpasang di sini ketika saya datang bermula ada apa namanya? Tulisan slogannya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 11. Untuk melayani pada Tuhan sudah begitu baik, karena roh kita padam. Roh yang padam tidak memiliki semangat apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saran saya yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara berdoa bangun pagi, bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang harus kukerjakan hari ini? Aku mau bekerja, apa mau duduk-duduk santai saja? Aku mau ke gereja atau pergi melancong? Aku mau sekolah, aku mau kerja, atau aku di rumah saja? Cobalah bertanya. Coba pengen dengar Tuhan mau bilang apa. Mungkin saudara berkata, gak mungkin ya Tuhan berkata, oh kamu harus pergi ke gereja. Hati nuranimu akan mengatakan hal yang benar jika hati nuranimu hidup. Kalau hati nurani sudah tidak bergerak-gerak, roh yang tidak menyala-nyala, maka kita tidak bisa menangkap pesan Tuhan dalam doa kita. Bersukacitalah dalam pengharapan.
Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapa di surga yang kami kenal di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sadar bahwa hari ini kami tidak punya kekuatan apapun untuk melakukan banyak hal. Walaupun keinginan kami terlalu banyak, tapi satu hal, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Beri kami hati untuk terbuka dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara, katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, semuanya diberkati dengan firman-Nya hari ini. Haleluya. Gak ada yang ngantuk toh? Gak ada. Puji Tuhan. Dan saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga di kotak itu untuk Natal. Saya persilakan untuk para pelayan Tuhan kolektan untuk maju ke depan dan kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah sepanjang firman-Mu disampaikan dan juga sepanjang ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, perjalanan kami yang masih panjang ini boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu dan kami melakukannya. Sebentar kami akan memberi yang terbaik. Tuhan berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang memberi dengan sungguh dan dengan tulus hati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pulang ya? Oh ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengumuman untuk progres dana Natal itu 2.784 ya Bu Nugra per minggu lalu, belum ditambah hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, rencana kebutuhannya 12 koma. Nggak tahu komanya itu semaput atau sekarat. Tapi jika kau punya Tuhan yang besar, bukankah keajaiban itu masih bisa terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari Kamis tanggal 19 kita
melayani Natal di GPI Jatilawang bersama dengan tim. Saudaraku, kita berangkat jam berapa? Oh, jam 3 katanya, macet katanya. Ya. Di gerejanya Bu Dwi Tomasoa, anaknya Bu Sri, Bu Lastri. Ya. Oke. Saya terlalu yakin kalau Tuhan tuh punya acara, Tuhan punya agenda, Tuhan yang akan mencukupkan. Amin. Mungkin hari ini saudara melihat, dan saya melihat, ya, 2.780.000 masih jauh sekali, ya. Tapi saya percaya keajaiban itu akan terjadi kalau kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Oke, kita akan pulang. Kita akan berdoa. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama kita. Tuhan, jadikan kami partnermu. Tuhan, jadikan kami mitramu. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang terpakai untuk menjadi alat kerajaan-Mu, terkhusus di Purwokerto, Barling Mas Caka. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapan-Mu, supaya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sadar Tuhan, kami lemah, kami tidak punya sesuatu yang bisa kami banggakan, namun kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup. Dan hari ini kami percaya keajaiban itu sudah terjadi. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, keluargamu, pasanganmu, suamimu, istrimu, anak, bahkan seisi rumahmu akan mengenyam kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan pagi disediakan bagimu, dan berkat Tuhan yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu. Engkau orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, sudah percaya Tuhan baik.